Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, welcome back again to segment study time. Dan di segmen study time kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih enteng dan tentunya entahlah menurut saya sih harusnya sih bisa banyak membantu teman-teman ya. Apakah pembahasan kali ini yaitu gimana cara melakukan atau mengoperasikan TradingView untuk teman-teman lebih mudah dalam menganalisa. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasan study time kali ini. Guys, kalau misalkan kalian baru pertama kali menggunakan TradingView, tentu pasti bingung ya, karena saya pertama kali dulu juga demikian. Makanya saya pikir dengan adanya video ini mungkin bisa membantu untuk teman-teman yang saat ini sedang memulai karirnya di industri trading. Oke, dan untuk pertama kali kita akan mulai dari homepage-nya dulu si TradingView. Jadi kalau misalkan kalian akses www.tradingview.com yang akan tampil di kalian punya tampilan seperti ini. Dan anyway, TradingView itu sebenarnya free to use ya guys, dan ya sebenarnya kalian nggak perlu bayar, tapi kalau misalnya kalian pengen bayar tentunya akan ada fitur-fitur yang lebih bagus bisa di-unlock sama si TradingView. Oke? Nah, pada tampilan homepage yang kalian lihat itu mostly-nya adalah analisis dari orang-orang luar atau orang-orang Indonesia ya. Di sini ada market summary, biasanya bahasnya defaultnya itu adalah stock ya, dan juga US dollar. Terus ya kalian bisa lihat ya, kalian tinggal scrolling aja sih. Dan mungkin tanpa berlama-lama supaya lebih gampang, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan di chartnya ya. Jadi kalian bisa klik chart ya. Biasanya akan ke deliver ke bagian chart ya. Chartnya itu bisa apa aja ya. Dan ini saya nggak tahu nih chartnya ini kayak gini dari mana ya. Oke. I think I'm gonna back a little bit ya guys. Balik lagi ya ke homepage si TradingView ya. Basically kalau misalnya kalian search di sini, kalian bisa search ya untuk idea, kemudian kalian bisa search orang ya, kalian bisa search simbol, dan biasanya kalian bisa langsung ketik search simbol, dan kalian misalkan contoh ingin melakukan analisis terhadap Bitcoin US dollar, kalian tinggal ketik aja Bitcoin USD dan dia akan keluar banyak opsi. Kalian tinggal pilih yang mana yang menurut kalian nyaman dengan data terbanyak. Oke? Dan misalkan kita klik, maka dia akan tampilkan chart seperti ini, dan di chart ini kita bisa melakukan coret-coretan sesuka hati kita tentunya. Oke? Nah, untuk itu saya siapkan satu chart kosong kebetulan ya, dan kalian bisa lihat di sebelah sini. Saya akan hilangkan dulu di sini ya supaya kalian bisa lihat lebih clear. Oke? Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Saya cek dulu ya. Oke, clear ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sebelah sini ya, ini ada banyak sekali tombol sebetulnya ya yang bisa kalian gunakan. Saya mungkin akan mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu di sebelah sini ya. Di sini ada layout ya, kalian bisa pilih, kalian bisa create new layout ya, kalian bisa bikin kayak semacam template, sehingga kalau misalkan si TradingView-nya kalian close, next kalian open lagi, setup yang kalian bikin sebelumnya itu masih ada. Itu ya kurang lebih ya, itu yang dimaksud dengan layout ya. Kemudian di sini ada profile kita. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita dirasa pengen sharing terhadap trader-trader di luar sana, kita simply bisa gunakan TradingView ini untuk sharing ya. Kebetulan di sini saya sebelumnya sudah cukup lama di TradingView ya. Kalian bisa lihat ya, idea saya udah cukup banyak ya. Dan dulu mostly-nya saya lebih aktif di XAU US dollar ya. Kalian bisa lihat ini view lamanya saya nih guys ya. Nah, masih ada sampai sekarang. Oke. Nah, ya kita balik lagi ke menu di sini. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sebelah kiri atas ini adalah simbol search ya. Tapi kalau misalkan kalian mau mempermudah, kalian sebenarnya tinggal klik aja salah satu huruf yang ada di keyboard kalian. Misalkan contoh sebut saja misalnya X ya. Nah, ketika kalian ketik X, dia akan langsung otomatis nge-search yang kalian butuhkan ya. Misalkan contoh kalian pengen search XRP ya, kalian tinggal tambahin aja. Kemudian di sebelah kanannya itu ada time frame ya. Time frame itu biasanya untuk kita mengganti chart, dan di sini pilihannya ada banyak sekali dan cukup lengkap. Lalu kalau misalkan kalian aktifkan favorite, dia akan otomatis muncul di sebelah kiri ini ya. Jadi kalian tinggal lebih mudah mengganti time frame-nya. Oke. Nah, kalau misalkan mau yang lebih cepat, kalian juga bisa menggunakan number pad ya atau numlock.
Misalkan contoh saya pengen ganti ke time frame 4 jam. Saya tinggal ketik 240 menit atau sekitar kurang lebih 4 jam dan kita bisa langsung enter. Oke. Nah, di sebelah sini itu ada pilihan beberapa metode cara kita membaca grafik ya. Ada bar, kemudian di sini ada candlestick which is yang paling common, yang paling umum ya. Lalu di sini juga ada hollow candle dan juga line ya. Line itu biasanya untuk kita mempermudah dalam menentukan garis resistance atau misalkan garis support gitu ya. Itu bisa lebih mempermudah untuk teman-teman. Dan kita kembalikan lagi ke candlestick supaya teman-teman nggak pusing, oke? Nah, di bagian sini ini saya skip aja ya untuk compare karena ini perbandingan antar simbol, jadi saya skip aja. Langsung kita masuk ke bagian indikator. Nah, di bagian indikator kalian bisa klik, lalu di sini ada favorite, beberapa yang kita favoritkan, terus juga di sini sebenarnya ada public library. Di sini ada banyak sekali indikator yang kalian ingin cari dan kalian butuhkan. Dan jika kalau kalian familiar dengan salah satu indikator, kalian tinggal ketik aja. Misalkan contoh Bollinger Bands ya. Selain itu misalkan Relative Strength Index atau misalkan MACD ya, itu kalian tinggal search saja dan kalian klik lalu kalian aplikasikan ke dalam chart kalian. Sebagai contoh saya klik ya, maka dia akan otomatis diaplikasikan di dalam chart kita ya. Ini adalah MACD dan ini adalah RSI. Biasanya dia muncul di bagian bawah. Dan ya kurang lebih itu ya. Untuk RSI atau MACD biasanya saya hanya menggunakan basic default dari si trading view-nya aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu di sebelah sini ya, ini saya skip financial, saya skip template juga. Di sebelah sini itu sebenarnya ada yang namanya alert ya. Alert ini kalian bisa atur ya guys. Jadi kalau misalkan kalian lagi nggak sempet, terus kalian pengen tinggalin chartnya, lagi nggak bisa ngelihat, kalian bisa set alert atau semacam kita bilang alarm lah ya. Ketika misalkan contoh crossing up atau misalnya crossing down ya dan lain-lain. Jadi kalau misalkan dia crossing up, misalkan contoh nih ketika si EOS ini dia naik di atas harga tertentu, contoh misalnya kita setting ya, misalkan contoh di harga 5250 misalkan demikian ya. Nah, nanti otomatis dia akan terset di 5250 dan dia akan kirimkan ke email kita sehingga kita tahu, wah udah crossing nih, misalkan contoh di area tersebut artinya crossing resistance kuatnya dia, which means kita bisa antisipasi untuk melakukan entry posisi terhadap market tersebut. Kalian tinggal create, lalu dia akan otomatis masuk ke dalam email kalian by the time harganya itu sudah melewati area yang kita berikan note tersebut. Oke? Nah, di sebelah sini ini sebenarnya simple ya, ada penghapus, terus ada dot, ada arrow, kalian tinggal gonta-ganti aja secocoknya kalian, senyamannya kalian untuk kursor yang ada di layar ini. Oke? Lalu di bagian sebelah sini, yang keduanya itu ada trend line, arrow, ray, info line, dan macam-macam. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Tapi yang paling common saya gunakan adalah horizontal ray. That's why saya berikan favorit di sini. Lalu di sini juga saya gunakan trend line ya, saya berikan favorit. Dan kalau misalkan teman-teman klik favorit, dia akan otomatis tampil di sebelah sini guys ya. Jadi beberapa tools yang teman-teman favorit atau sering gunakan kalian bisa tampilkan di sebelah sini. Oke? Misalkan contoh, saya kan juga sering menggunakan Elliott Wave nih, tapi biasanya saya tulis sendiri guys ya. Nah, itu saya tinggal ketik Elliott Wave, klik add favorite, langsung keluar di sebelah sini ya. Lalu kita bisa gunakan si Elliott Wave teori ini lebih mudah lagi. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah favorit ya, menu favorit, teman-teman bisa akses di sebelah sana. Oh iya, tadi kayaknya ada yang hampir ke skip guys. Dan di sini kalian bisa sebenarnya membuat semacam perbandingan chart ya. Jadi bisa beberapa layout sekaligus, tapi setahu saya semakin banyak layoutnya teman-teman harus berbayar dan premium sebagai pengguna di TradingView. Oke. Lalu di sini ada pilihan template, di sini ada setting ya. Kalian bisa setting kira-kira kalian pengen tampilannya seperti apa, pengen ubah warna candlesticknya seperti apa. Itu kalian tinggal setting aja di sebelah sini, oke. Dan lalu kalau misalkan di sebelah kanannya ini ada full screen, biasanya kalau misalkan kita pengen presentasi misalkan di depan teman-teman kita atau sebagainya ya. Di sebelah kanannya itu ada publish. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa idea kita cukup cocok dan kita bisa publish ke publik, kalian tinggal klik publish aja dan kalian tinggal ketik di sini. Misalkan contohnya adalah EOS naik gitu ya kan. Kalian tinggal search aja, lalu kalian tinggal ketik dan lain sebagainya, dan usahakan gunakan bahasa Inggris. Oke? Nah, lalu sebenarnya menu-menu di sebelah kanan ini cukup banyak ya. Kalian bisa lihat di sini ada bisa masuk semacam watch list ya. Di bagian sini biasanya ada technicals ya, kayak buy, neutral, atau sell, tapi ini nggak reliable karena mostly-nya sudah terjadi baru kemudian dia bergeser. Oke? Nah, lalu di sini ada watchlist yang kalian bisa masukin. Kalian simply tinggal add simbol aja dan masukin mana kira-kira token-token yang pengen teman-teman fokus perhatikan di dalam analisis teman-teman. Oke?
Dan ya kurang lebih untuk sebelah kanan menurut saya nggak terlalu banyak yang penting, jadi kita akan kembali beralih ke sebelah sini ya. Di sini adalah alat yang paling common digunakan, trendline, horizontal ray, dan lain-lain sebagainya ya. Biasanya ini digunakan untuk kita menggambar sebuah market ya. Jadi kalian tinggal klik aja, kemudian geser, kemudian misalkan contoh klik lagi, kemudian geser ya. Terbentuklah sebuah trendline, oke? Lalu di bagian dalamnya misalkan ada trendline lagi, terbentuk seperti symmetrical triangle, oke? Nah itu adalah yang paling common. Lalu yang berikutnya, ini adalah beberapa tools yang bisa kalian gunakan ya. Cuma mostly-nya saya hanya gunakan Fibonacci retracement dan trend based Fibonacci extension, dan sisanya itu biasanya saya jarang gunakan karena sebenarnya semakin kalian belajar, percayalah teman-teman, kalian akan semakin kompleks, dan semakin kompleks otomatis teman-teman di sini makin sulit dalam mengambil keputusan. Oke. Jadi kalau misalkan kalian mau gunakan Fibonacci retracement, dia juga sebenarnya ada shortcutnya, kalian tinggal klik Alt dan F bersamaan, lalu kalian bisa tampilkan si Fibonacci retracement. Sebagai contoh, misalkan seperti ini, oke guys. Nah, lalu misalkan contoh lagi, ya kurang lebih seperti ini ya, dan lain sebagainya. Oke, nah itulah kurang lebih ya untuk si tools kita yang di sebelah kiri itu. Lalu di bagian bawahnya ini kebanyakan adalah shape ya. Kalian bisa gunakan brush. Biasanya brush itu untuk kalian istilahnya mencoret-coret ya. Kalian mau coret-coret apa aja di sini bisa. Misalkan contoh ada coret orang lagi kaget ya, dia kaget dan lain sebagainya ya, itu bisa juga. Oke. Lalu di bagian sebelah sini kalian juga lihat ya ada highlighter. Jadi kalian highlighter ini kalian bisa tandain ya tentunya area-area mana. Misalkan contoh yang menurut kalian lebih di, ya sebenarnya jarang kepake sih. Nah paling shape yang kepake biasanya ya, kalau rectangle itu tentunya untuk kita menentukan sebuah area di mana area tersebut misalkan sedang melakukan range ya. Selain itu kalian bisa juga gunakan path ya. Path itu biasanya untuk kita menentukan kira-kira seperti apa sih potensial pergerakan berikutnya. Lalu di sini juga ya ada curve, ada eclipse. Eclipse itu lebih ke arah lingkaran. Jadi misalkan contoh lingkaran seperti ini ya, supaya kita tahu kira-kira target mana yang penting dan lain sebagainya. Salah satu yang sering atau populer saya gunakan itu adalah triangle. Oke, misalkan contoh ini, let's say kita consider sebagai triangle. Kalian tinggal tarik seperti ini dan geser ke sebelah sini. Oke, nah seperti inilah kurang lebih tampilannya ya guys. Oke, jadi ini contoh aja. Nah lalu di bagian bawahnya ya, udah paling itu sih kalau misalkan untuk shape ya. Di sini ada teks, kemudian ada price label yang menurut saya cukup penting ya. Price label biasanya saya sering gunakan. Jadi misalkan contoh teman-teman taruh di sini, kita bisa tahu gambarannya potensial target kita di berapa sih gitu. Oke. Lalu di sini ini mostly-nya adalah beberapa chart pattern yang cukup sering digunakan sebagai misalkan contoh ABCD pattern, misalkan contoh ABCD pattern, habis itu reversal ya. Selain itu ada Elliott wave theory, kemudian juga ada impulsive dan juga ada correction wave-nya ya, misalkan ABC correction. Let's say di sini let's say ABC correction ya, misalnya contoh. Oke guys. Nah, lalu ada head and shoulders pattern ya, which is cukup sering dan populer disebut atau dimention oleh orang-orang. Misalkan contoh seperti ini ya, ini adalah head and shoulders misalnya, oke, terjadi breakout dan lain sebagainya. Kalian tinggal kulik-kulik aja sebenarnya untuk si fitur-fitur yang ada di TradingView ini. Gak banyak sebenarnya saya bisa jelaskan sih, tapi ya paling nggak teman-teman tahu lah ya kira-kira apa-apa aja sih yang akan teman-teman gunakan di dalam TradingView ini. Oke, paling itu aja ya saya rasa. Selebihnya ini hanya tool-tool seperti delete ya, kemudian ada aktifkan dan nonaktifkan si indikator dan lain sebagainya. Oke, so I don't know apakah video ini akan cukup membantu untuk teman-teman bagi yang pertama kali terjun ke dunia trading ya untuk melakukan analisis. Tapi jika teman-teman merasa terbantu, make sure kalian hit likes buttonnya dan juga share video ini ke teman-teman kalian lagi kalau misalkan kalian dirasa ya cukup membantu lah ya gitu. Nah, next study time kita akan kembali lagi ke pembahasan seputaran trading. Kebetulan ini karena ada yang request aja dari beberapa kalangan, jadi saya pikir mungkin nggak ada salahnya untuk kita bikin ya di video ini. Okay, so thank you very much once again. I'll see you guys again in the next update, and thank you very much. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dan subscribe channel ini. See you guys again next time. Cheers.